الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا شريعة بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على نبينا ورسول الله إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم عليه السلام إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا في شهر رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى فقد فاز فوزا عظيما. والله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا أمة محمد اتق الله حيثما كنت. تقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله تعالى العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وبعد. Di awal dalam mukadimah bahasa Arab telah khatib sampaikan, sanjungkan segala puji tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan menyajikan salawat dan salam kepada junjungan kita Sri Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Semoga apa yang disampaikan, disanjungkan, pahalanya sampai kepada kita semua yang berusaha untuk setiap patuh pada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada edisi Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, rajanya hari, pada hari ke-8 atau tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah, khatib Habib Ilman dapat tegak di sini di mimbar atau podium yang mulia ini, Masjid Al-Marhizan. Semua terjadi tentunya atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan khutbah Jumat ini akan lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita, yang kalau dipikir-pikir bicara tentang keimanan ini, al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Hanya kalau boleh diibaratkan HP keimanan ini. HP ketika low baterainya, maka tidak dibiarkan sampai mati, karena akan merusak HP itu sendiri. Dan segala HP kalau sudah kira-kira beberapa persen lagi mau mati, maka HP tersebut akan dicas. Itu urusan dunia. Tapi HP pun dapat dijadikan sebagai sarana ibadah, dapat kita tunggangi untuk kepentingan akhirat. Dan memang sunnahnya seperti itu, perintah Allah seperti itu, bahwa dunia harus dijadikan fasilitas untuk menuju akhirat. Dunia harus kita gunakan sebagai pelayan-pelayan kita, yang bantu kita, budak kita. Untuk apa?
untuk melaksanakan atau menggapai kehidupan akhirat. Melaksanakan dalam rangka menggapai kehidupan akhirat itu penting. Sebab firman Tuhan dinyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Yang intinya kita harus mengejar apa-apa yang terkait dengan akhirat, serta dunia ini harus ditunggangi. Dunia ini harus kita gunakan, harus kita manfaatkan. Bahkan istilah lain, dunia ini hanya boleh ada di genggaman dan hanya boleh ada di tapak kaki. Jangan sampai dunia ini ada dalam hati. Seringnya orang menjadikan dunia ini sebagai sesuatu yang bersemayam dalam hatinya, sehingga sedikit-sedikit dunia. Akhirnya kepentingan Islam, kepentingan Allah itu dinomor sekiankan. Kepentingan perintah Allah, contoh Rasul itu nomor kesekian. Tidak penting sama sekali. Hanya demi kejar dunia, rela untuk meninggalkan perintah Allah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ada yang berdagang, ada yang kuli bangunan, ada yang masih di kantornya, ada yang masih di perjalanan dan sebagainya. Ada dalil menyatakan bahwa jangan cari hidup di masjid. Akhirnya dengan fatwa seperti itu, jangan cari hidup di masjid, maka masjid, musholla itu dijadikan nomor kesekian. Kalau kita ditanya, kenapa kau nggak ke masjid? Kenapa kau tidak ke musholla? Saya pulang pegawai malam. Begitu banyakkan alasan yang didengar. Kalau saya tidak bekerja, tidak makan. Padahal Masya Allah, tabarakallah, ketika kita datang ke masjid saja, dari mulai awal masuk, kalau kita yakin dari mulai awal masuk kita sudah menyatakan doa, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi hamba-Mu ini Allah pintu-pintu rahmat-Mu. Rahmat itu maknanya kasih sayang. Kasih sayang ini lebih dekat, lebih banyak lagi maknanya daripada hanya sekedar gaji, hanya sekedar keuntungan dunia, hanya sekedar untung dagang, hanya sekedar gaji kuli bangunan, hanya sekedar gaji orang-orang kantoran. Jauh. Kalau kita bicara rahmat, itu maknanya lebih luas lagi. Banyak kejadian-kejadian termasuk kami sendiri mengalami. Kalau jadi orang ahli masjid, ahli musholla, maka keberuntungan senantiasa menghampiri. Bahkan dunia melayani. Banyak orang-orang yang aktif di luar sana yang mungkin tampak sibuk dengan urusan dunianya, bahkan seperti orang kaya raya seolah-olah, tapi melaksanakan ibadah umrah dan haji tidak kunjung terlaksana. Jangankan umrah haji, infak, sedekah, zakat pun cenderung sangat-sangat bakhil dan pelit. Jadi kalau dipikir-pikir di sini, ini urusannya keimanan. Seperti halnya kita percaya kepada peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita yakin akan hal itu. Nah, sekarang kita juga harus yakin sebetulnya kalau masjid ini adalah sarana sumber kehidupan, karena gudangnya rahmat. Kita minta rahmat di sini. Ketika keluar melangkahkan kaki kiri, kita membacakan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau, curahkanlah karunia kepada hamba. Bagaimana kita tidak lebih dari kaya? Kalau yakin, tentunya kalau yakin. Kalau kita hanya ukurannya di masjid tidak ada uang, ya ukurannya kalau di masjid bukan buat cari uang, tapi di masjid ini cari rahmat dan cari karunia, cari kasih sayang Allah. Itu yang paling utama masjid ini. Cuma banyak orang yang tidak yakin, sehingga mungkin dia datang hanya sepekan sekali saja, atau mungkin dia datang hanya waktu tertentu saja, sehingga dia berani melewatkan subuh kesiangan. Karena apa? Gawe balik malam. Isya tidak datang ke masjid. Kenapa? Gawe balik malam. Seolah-olah macam pekerjaan itulah yang menjamin kehidupannya. Padahal kehidupan kita ini dijamin oleh Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada yang lain. Allah yang menjamin kehidupan kita, segala-galanya Allah. Ada yang bilang, iya Bi, kita ini memang harus menggapai keridhaan Allah. Rezeki itu dari Allah. Tapi kalau tidak diusahakan, ya Allah, ya Rabb,
Begitu beraninya kita menapi-tapikan Tuhan. Begitu beraninya kita menafikan Allah, ditapi-tapikan Allah oleh kita. Yang ada juga begini harusnya. Iya, kita ini kerja, ikhtiar kita cari uang, tapi kalau Allah tidak memberikan rezekinya, nah itu baru benar. Banyak orang salah-salah ini dalam menerapkan sesuatu. Nah, makanya para jemaah semuanya, di sini kita harus perbaiki tauhid kita. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita mengasah amal, dan ini banyak dilupakan oleh orang lain. Karena nanti kenapa kok Ramadan seringkali hanya bertahan di awal-awal Ramadan saja, pertengahan apalagi akhir itu makin sepi masjid mushola. Kenapa? Karena yakinnya dia itu adalah semangatnya itu semangat ketika awal Ramadan saja. Tapi kalau dipupuk dari mulai Rajab dan Sya'ban, pasti ketika Ramadan dia akan istiqomah. Maka bulan Sya'ban ini digelari atau disebut oleh hadis Rasulullah SAW adalah dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh segenap manusia. Bulan yang mana posisinya di antara Rajab dan Ramadan banyak dilalaikan. Padahal dalam bulan Sya'ban ini ada keutamaan, di antaranya tahwilul qiblah. Sejarah menyatakan bahwa perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga dinyatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan Sya'ban ini diangkatnya amal. Nah, kalau kita tidak baik di bulan Sya'ban ini amalnya, bagaimana kalau amal terakhir yang diangkat disetorkan kepada Tuhan ternyata amal kita buruk? Kan alangkah lebih nikmatnya ketika amal-amal terakhir yang disetor, kita ini ahli masjid, kita ini ahli saum, kita ini ahli zakat, infak, sedekah, kan nikmat itu. Makanya para jemaah, ayo perbaiki amal supaya ujung-ujungnya kita ini husnul khatimah. Kemudian juga ada taqdirul a'mal, taqdirul a'mal. Sekali lagi taqdirul a'mal, ditentukannya segenap amal, segala urusan kita. Urusan baik atau buruknya ditentukan saat bulan Sya'ban ini bagi kita. Baik urusan kita di bulan Sya'ban ini ketentuannya, buruk urusan kita di bulan Sya'ban ini ketentuannya. Maka dekatilah kepada Allah yang maha sebaik-baik pengatur segenap urusan, agar urusan kita selalu baik. Boleh jadi mungkin ditetapkan urusan kita saat bulan ini mungkin ditetapkan awalnya baik. Hari misalnya bulan ini kita dapat rezeki, ternyata tiba-tiba dirubah oleh Tuhan ketetapannya bahwa hari ini tidak jadi dapat rezeki. Kenapa? Ternyata memang kita menjadi orang yang kafir, maka kita tidak jadi dapat rezeki. Maka para jemaah, ayo kita perbaiki amal kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.